Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video tutorial di channel ini dan seperti yang kalian tuju dulu video ini, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat em, melakukan GRP redistribute. Dan untuk redistribute yang saya akan lakukan di video ini adalah redistribute RIP. Nah, jadi untuk sekedar info, maksudnya redistribute ini adalah kita membuat si EGRP ini mendapatkan informasi dari routing protokol lain yang secara basic secara aturannya dia nggak bakal bisa mendapatkannya kalau tidak melakukan redistribute seperti itu. Dan langsung aja di sini saya akan pakai FNG juga, dan untuk routernya yang saya akan pakai adalah tiga router seperti ini. Oke, kita langsung aja sambungin. Seperti ini. Bisa kita nyalain satu-satu. Seperti ini. Lalu kita masuk. Nah, ini untuk yang kayak gini nih abaikan saja karena ini tidak penting di video kali ini. Jadi kita tinggal tunggu aja yang tadi nanti ada yes or no-nya ya. Jadi kita tinggal tunggu aja untuk beberapa saat. Oke, dia sudah muncul. Kita saya no, di situ no, di situ no, dan sebentar lagi kita harus menunggu beberapa saat lagi, atau kita bisa hapus seperti ini dulu. Oh, ini udah muncul. Kita buka lagi dulu. Ini. Nah, langsung aja. Pertama-tama seperti biasa kita harus menambahkan yang namanya itu IP address di setiap interface. Dan di sini niat saya adalah membuat satu interface loopback di setiap router. Jadi itu interface loopback itu saya pakai fungsinya sebagai identitas asli si routernya gitulah, atau router ID gitu. Cuma kita memakai interface loopback. Di pertama kita tambahin dulu IP pada interface yang mengarah ke router lain. Di sini R1 mengarah ke router 2 menggunakan interface E00. Jadi saya masuk ke E00, kita nyalain, kita tambahin IP-nya itu 12.12.12 ya, seperti normal saya. Lalu kita tambahin juga IP loopback, IP LO0, dan untuk IP-nya saya kasih 1111. Habis itu kita masukin prefixnya itu 32. Nah, jadi sih saya pakai 111 ini biar gampang aja kita kenalinnya. Lanjut kita ke router 2. Kita tambahin juga interface IP address di setiap interface-nya, berarti ada interface E00 dan E01. Kita mulai dari E01 dulu. 00 dulu. IP add, dan ini bukan usahakan lagi. Buat networknya itu sama seperti network neighbornya. Di sini nih yang kan 12.12 tapi hostnya berbeda. Misalnya saya pakai host 2 karena host 1 itu udah dipakai sama si R1-nya tadi. Baru kita prefix 24. Lalu kita juga tambahkan IP loopback di sini. Karena tadi di router 1 itu adalah 1111, di sini berarti 2222. Dan prefixnya sama 32. Oke, lanjut ke router 3. Oh ya, maaf. Di sini lanjut lagi ke interface yang mengarah ke router 3. No SH IP add. Di sini saya niatnya memakai 232323. Ini satu. Nah, prefixnya 24. Ini IP address yang saya pakai buat ke arah router 3 karena kan dia E01 nih. Lalu baru di router 3-nya kita masuk ke E01 karena di sini kan E01 nih. Lalu IP add nyalain dulu SH IP add 232322 dan prefixnya 24. Lalu kita tambah juga loopback. Di sini loopbacknya berarti 3333. Oke, langsung aja. Di sini niat saya adalah membuat setengah topologinya ini EGRP, setengahnya lagi itu RIP. Jadi ntar si router 2 ini dia bakal mempunyai dua routing protokol.
Nah, pertama kita dari routing protokol EGRP dulu dong. Jadi kita masuk ke router EGRP1, kita masukin network yang si router 1 punya, yaitu 1111. Ini 0000 karena wildcard max-nya dari 32 itu 0000. Lalu kita juga masukin network satunya lagi itu 12. 000255. Oke, sudah. Lanjut ke router 2. Exit dulu. Router EGRP1. Habis itu kita masukin networknya. Nah, di sini masukin networknya itu jangan, saya niatnya itu nggak masukin network yang ini. Karena ini untuk interface yang mengarah ke router 3. Nah, itu niat saya adalah masukin ke routing protokol RIP. Jadi di sini cuma masukin 12 12 12 12 0 0 0 255. Nah, saya juga masukin loopback-nya ke EGRP juga, berarti net 22 0 0 0. Nah, sudah. Lanjut kita buat routing protokol RIP-nya. Router RIP versinya 2, lalu masukin networknya itu berarti 23 Nah, kalau di RIP itu kita di sini RIP itu kita nggak usah masukin subnet mask atau wildcard mask-nya. Habis itu kita auto summary exit. Nah, terakhir di router 3 kita buat routing RIP-nya versinya 2. Habis itu networknya di sini dia punya 3333. Habis itu dia juga punya 23 0. No auto summary. Oke. Nah, karena dia sudah membuat, kita udah nambahkan semua routing protokol di setiap router. Nah, karena di sini ada dua routing protokol yang berbeda, maka secara harfiah si routing 1 nih dia nggak bakal bisa ping ke router 3 karena dia nggak punya informasi dari router 3. Karena kan router 3 kan tadi kita masukin ke routing protokol yang berbeda yaitu RIP. Nah, untuk membuktikan kita coba masuk ke do show IP route. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini cuma ada satu yang berasal dari routing EGRP yaitu si 2222 ini karena tadi kan kita masukin dia ke routing EGRP. Nah, jadi dia cuma punya informasi ke router 2222 ini. Nah, jadi dan juga di router 3 dia juga bakal punya ke arah router 1 IP route. Nah, bisa lihat dia nggak punya. Nah, jadi caranya adalah kita memeredistributnya di router yang sebagai jembatannya, yaitu di router 2. Pertama kita masuk dulu ke routing EGRP 1, lalu caranya itu adalah redistribute RIP. Nah, cara itu bukan redistribute RIP doang, dia ada selanjutnya lagi, karena kalau kalian cuma redistribute RIP doang, dia nggak bakal masuk. Tuh, tetap sama. Jadi caranya itu adalah redistribute RIP, kita masukin metrik. Nah, misalnya ini ditanya tanda tanya, di sini ada pilihan metrik. Jadi kita masukin ke metrik. Nah, lalu di sini metrik yang kita masukin itu adalah itu ada 5 metrik. Saya lupa apa aja, pokoknya ada metrik itu contohnya seperti bandwidth, load, seperti itulah. Nah, karena di sini ada 5 metrik, kita masukin 5-5-nya. Ini karena ini hanya untuk belajar, jadi kita metriknya asal aja atau biasanya saya pakai buat belajar itu 1, ini 1, ini 255, ini 11. Nah, saya lupa urutannya ini metrik yang pertama itu apa. Kalau nggak salah ini bandwidth, ini load. Nah, tiganya ini saya lupa apa. Nah, pokoknya seperti itu. Nah, baru dia bakal redistribute ke EGRP. Nah, di sini kalian bisa lihat dia ada informasi terbaru itu D dan X. X ini artinya itu EGRP eksternal atau maksudnya itu adalah informasi dari luar EGRP. Nah, ini adalah 3333, di sini ada 2323. Nah, ini adalah IP address dari yang kita masukin ke routing RIP. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tetap belum bisa ngeping ke arah router 3 karena yang punya informasi itu cuma si R1. R1 cuma punya informasi ke R3, namun si R3 ini nggak punya informasi ke router 1. Jadi dia nggak bisa reply. Jadi kita bisa coba do ping R3. Nah, dia tetap bakal RTO karena
Analoginya itu ketika kalian ngirim paket dan kalian, menginginkan balasan dari dia, dia nggak bisa karena dia nggak punya informasi ke arah kita. Jadi caranya adalah, nih kalian bisa lihat di sini nih. Nah, dia tetap nggak punya informasi ke arah router 1. Caranya kita juga harus redistribute juga di RIP-nya. Ini kita exit dulu, ini router RIP. Nah, baru kita juga redistribute si EGRP-nya. Nah, caranya itu ada sedikit berbeda, cuman mirip banget. Di sini biasanya kan EGRP langsung metrik. Nah, di sini karena kita masukin AS number si EGRP dulu, karena kalau kalian bisa lihat di tanda tanya, nah dia harus masukin AS number dulu. Nah, karena di EGRP kita pakai AS number itu satu, jadi kita masukin satu, baru kita masukin metriknya. Nah, kalau di FNJ kita masukin metrik itu cuma satu metrik doang. Seperti ini, misalnya saya kasih metrik satu seperti ini. Jadi dia nggak perlu masukin 5 metrik seperti ini, kita masukin satu aja. Nah, lalu kita langsung aja lihat apakah ada berubah. Nah, dia ada yang berubah. Di sini ini juga tetap R atau RIP, karena di sini kayaknya nggak ada kejelasan tentang RIP eksternal gitu. Jadi dia pakai originnya tetap RIP seperti ini. Nah, ini ada informasi dari 1111, ini ada 2222, ada yang 12 seperti itu. Nah, coba baru kita ping ulang. Nah, dia akan langsung berhasil karena si source sama destination itu punya informasinya juga. Jadi si source punya informasi ke destination dan si destination punya informasi ke source, atau si R1 punya informasi ke R3 dan si R3 juga punya informasi ke arah router 1. Makanya pingnya berhasil. Oke, mungkin cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Jika ada kesalahan di dalamnya mohon dimaafkan dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.